Ada satu pertanyaan yang patut kita ajukan, kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kepada siapapun orang yang mengaku beragama, kepada siapapun orang yang mengaku memeluk agama, melaksanakan perintah dan aturan agama. Karena selama ini kita sering mengaku beragama, tapi tidak tahu makna agama. Bukan hanya mengaku, tapi kita meributkan agama, bertengkar dengan orang lain atas nama agama, bahkan merusak dengan dalih sedang membela agama. Pertanyaannya, apa sih agama itu? Yang kita peluk, yang kita perjuangkan, yang kita bela. Itu apa sebenarnya agama? Di dalam istilah Arab, kita kenal agama itu dengan kata din. Dal, ya, nun, dengan dal di kasrah. Din artinya adalah segala hal, metode, cara yang dilakukan untuk menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang diyakini. Nah, uniknya kata din itu kembar dengan kata dain dalam huruf-hurufnya. Din dan dain, bedanya cuma harokat. Yang din itu dalnya di kasrah, yang dain itu dalnya di fathah. Kalau din itu artinya agama, kalau dain itu artinya hutang. Kesamaan huruf dalam kata ini, dua kata din dan dain ini memang ada makna yang berkaitan. Artinya adalah ketika seseorang beragama, itu merupakan satu bentuk kesadaran bahwa dia memiliki utang kepada Tuhan yang tidak akan pernah terbayar. Utang kepada zat yang telah menciptakannya, yang memberikannya rezeki, kehidupan, nafas, dan segala hal tanpa pernah diminta dan jelas tidak akan pernah terbayar sampai kapanpun. Ini adalah esensi kita beragama, adalah satu bentuk rasa syukur untuk menuju kembali kepada Allah dengan jalan agama. Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami dan menyadari bahwa agama itu bukan tujuan. Karena tujuan yang sejati adalah Allah. Agama itu menjadi cara, menjadi jalan kita menuju ke tujuan akhir, tujuan yang sejati itu. Namun meskipun agama bukan tujuan, agama itu hanya cara atau jalan atau kendaraan, bukan berarti agama itu tidak penting. Justru karena dia menjadi kendaraan kita menuju tujuan, itulah yang menyebabkan dia jadi penting dan urgent dalam kehidupan kita. Ibarat kita mau menuju ke satu pulau, kita harus menyeberangi lautan. Tentu kita butuh kapal yang kokoh, yang kuat, yang dinahkodai oleh nahkoda yang mahir, yang terpercaya. Kalau kita berenang menyeberangi samudra, belum sampai ke tujuan kita sudah mati kelelahan. Begitu juga dalam menuju Tuhan ini, dalam menyembah Allah ini, menyembah zat yang kita yakini berkuasa atas segalanya ini, kita butuh jalan, butuh kendaraan berupa agama. Nah, dalam struktur susunan sistem agama ini ada unsur-unsur penyusunnya atau pembangunnya. Nah, unsur-unsur itu disebut dengan rukun. Misalkan sebuah rumah, ada unsur pondasinya, ada unsur temboknya, ada unsur tiangnya, ada unsur atapnya, ada unsur pintu dan jendelanya. Itu merupakan rukun-rukun dari sebuah rumah. Begitu juga dengan agama, ada rukun-rukunnya, ada unsur-unsur penyusun atau pembangunnya. Yang pertama ada unsur keyakinan atau keimanan. Yang kedua ada unsur peribadatan atau tata ritual. Dan yang ketiga ada unsur etika, moral, akhlak atau spiritualitas. Itu unsur-unsur penyusun dari sebuah sistem keagamaan. Begitu juga dengan agama Islam, ada rukun-rukunnya, ada unsur-unsur penyusunnya. Yang mana unsur-unsur penyusun agama Islam atau kita sebut dengan arkanuddin disebutkan secara gamblang dalam satu hadis Rasulullah yang sangat unik.
yang menceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril, dengan satu peristiwa yang unik pula, yang mana di dalam hadis tersebut disebutkan tentang rukun-rukun agama kita ini. Karena melibatkan malaikat Jibril, hadis ini disebut dengan hadis Jibril.